Saya ke sebelah saya dulu, Pak Dekan. Jadi beliau ini adalah profesor untuk pemberdayaan masyarakat. Seperti itu ya. Kalau mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Bang Fahri, kemudian kita juga melihat apa tadi, Bapak harus ngomong tentang pasca Jawa tadi, berpindahnya ibu kota nanti ke IKN, dan kemudian presidennya pun sudah ganti. Apakah Anda sebagai orang Sumatera, Pak Alfitri, dari mana sih ininya, sukunya kalau di Palembang, di Sumatera Selatan? Musi. Musi. Jadi di Sumatera Selatan itu ada Musi, ada Ogan, ada Basemah, dan banyak sekali. Bagaimana Pak Alfitri melihat potensi orang Sumatera untuk bisa memimpin ini? Masa sih nggak ada orang Sumatera yang mau jadi capres atau cawapres? Dan dikaitkan dengan tentu disiplin ilmu Anda itu sebagai pemberdayaan masyarakat. Bisa nggak ya kondisi kita yang sekarang ini kemudian dikaitkan dengan yang katanya akan resesi tahun 2023 itu bisa kemudian berpengaruh pada bagaimana memimpin, bagaimana mencari capres yang tepat? Silakan. Ya, makasih Mbak Weni. Saya tertarik tadi masalah historical ya, bahwa di dalam sejarah peradaban Indonesia sebetulnya Melayu itu justru lebih besar, ya. Dan di dalamnya ada Mataraman, Jawa yang lebih oligarki. Nah, Melayu inilah sebetulnya akar dari demokrasi sebenarnya. Nah, sebagai akar demokrasi yang saya lihat beberapa potensi-potensi yang memang menjadi akar demokrasi itu memang muncul di Sumatera. Kita lihat ada Sumatera Selatan ada Marga. Sumatera Barat ada Nagari, di Sumatera Utara juga ada Marga. Nah, inilah pembelajaran demokrasi kekunoan Indonesia, ya. Sehingga pada saat kita melihat potret bagaimana Melayu memberikan semacam sumbangsi demokrasi kepada bangsa ini, sangat terasa pada saat memutuskan Sumpah Pemuda. Bisa dicairkan bagaimana orang Jawa itu bisa menghargai bahasa Indonesia yang itu akarnya adalah bahasa Melayu. Disinilah sebetulnya pembelajaran demokrasi di Indonesia. Kemudian yang kedua, ketokohan yang tadi singgung oleh Bang Fahri, Soekarno-Hatta yang memang duit tunggal, ini adalah model politik awal dalam membangun Indonesia ke depan. Nah, selanjutnya memang ada semacam branding bahwa presiden harus orang Jawa dan luar Jawa. Soeharto ada Malik. Kemudian Jokowi JK. Ini adalah sebuah perpaduan menurut saya, bagaimana jalan tengah yang dipilih untuk memimpin Indonesia dengan keberagamannya. Jadi pluralistik Indonesia ini merupakan sebuah kekuatan di mana itu sudah dibangun oleh para pendiri bangsa ini. Nah, pada saat Orde Baru menerapkan politik ekspansi dengan program transmigrasinya, disinilah memulai bahwa peradaban-peradaban ini, Jawa dan luar Jawa, ini mulai membaur dalam kacamata tadi yang unggah-ungguhnya mulai luntur, kemudian otokrasinya juga mulai memudar, termasuk juga budaya di Melayu itu sudah lebih Jawa daripada orang Melayu. Nah, ini yang kita lihat bahwa sudah terjadi semacam persilangan, di mana orang sekarang bermimpi terhadap keadilan sebetulnya. Kita bicara masalah kuit pembangunan. Tadi memang sudah disinggung oleh Bang Fahri, bagaimana pembangunan itu terpusat di Jawa sentris, sehingga selebihnya, apalagi politik Jokowi dengan memperhatikan Papua. Saya kira ini inspirasi yang bagus untuk menangkap tentang keadilan tadi. Nah, pada saat kita melihat ketokohan, peluang bagi tokoh-tokoh Sumatera, ini kan sudah berbicara tentang bagaimana orang menawarkan keadilan ini sekarang ini. Memang secara demografi ya pemilih kita tidak bisa bandingkan.
Tetapi kalau misal ada tokoh yang bisa mengusung prinsip keadilan, terutama di dalam membangun Indonesia, peluang itu akan besar. Dengan tidak memandang dia dari mana. Ya. Nah, isu-isu inilah menurut saya pada pemilu 2024 akan menarik dan ditunggu oleh publik. Bagaimana keadilan itu bisa menjadi tawaran ya bagi calon-calon presiden ke depan. Saya kira itu. Oke.